Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Anugrah Pratama dari Teknik Informatika Universitas Sriwijaya dengan NIM 0902 11 8182 3007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CRUD atau Create, Read, Edit, dan Delete menggunakan CI3 atau Code Igniter 3. Bagi yang belum menonton video kemarin saat saya menjelaskan kepada teman-teman saya secara lebih panjang, link bisa dilihat di deskripsi. Pada video tersebut ada sekitar satu jam video saya menjelaskan tentang web ini, dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bisa membuat kalian lebih mengerti tentang apa itu, bagaimana cara CRUD di CI3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekali lagi secara lebih singkat, dan ada satu fitur lagi yang ditambah, yaitu tabel referensi. Apa itu tabel referensi? Jadi tabel referensi adalah kita membuat tabel yang berisi referensi yang akan dipakai oleh tabel lain. Di sini contohnya seperti prodi ada program studi, dan di sini punya ID prodi dan nama informatika, misal nama juru prodi. Nah, ID ini akan digunakan di dosen dan di alumni sebagai referensi. Nah, ini ID prodi 101, berarti si dosen ini mempunyai ID prodi 101, berarti dosen itu mempunyai prodi 101 apa? Informatika, berarti dosen mempunyai informatika. Begitu kurang lebih penjelasan tentang tabel referensi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan uh, website ini dari awal sampai ke akhir. Bagaimana cara kita melakukan create, read, edit, dan delete. Sekarang saya akan demo terlebih dahulu web tersebut. Pada demo kali ini kita akan menggunakan bagian dosen saja, karena bagian dosen sama alumni kurang lebih sama, hanya beda di beberapa variabel saja, tapi caranya secara keseluruhan masih tetap sama. Ini dosen, kita coba kita tambah dosen, NIM-nya 0902 11 8182 3007. Nama lengkap Aldi Anugrah Pratama sudah ada. Aldi, nama Aldi, gender male, program studi kita bisa lihat di sini 101 informatika, kita tulis informatika, alamat Palembang, email ini, simpan. Nah, data berhasil disimpan, nanti data akan langsung muncul. Nah, ini Aldi informatika Palembang, itu tadi barusan kita create. Sekarang kita coba edit. Ini informatika, kita ubah ke sistem informasi. Kita lihat di database-nya, di dosen Aldi 103 apa? Sistem informasi. Kita lihat lagi. Kita ubah lagi, misalnya Aldi, kita ubah jadi Aldi Anu. Simpan. Berhasil data. Ini Aldi Anu. Ini kita lihat di database berubah gak? Refresh. Dosen. Nih Aldi Anu berubah kan, jadi. Nah, sekarang kita create sudah, read. Sekarang kita coba dihapus. Ini kita hapus. Adesor. Dengan ini kita hapus yang ini aja. Hapus. Hapus. Nah, ini hapus ini. Terus dat 5 ini ya. Nah, lihat ini hilang kan dari sini. Sekarang coba kita lihat di sini. Dat 5 masih ada gak? Nah, sudah hilang juga. Udah. Jadi create, read, edit, dan delete kita berhasil. Nah, sekarang saya akan menjelaskan coding-codingnya. Kita mulai dari halaman utamanya, halaman homepage. Nah, halaman homepage itu ada lihat kita sini, ada di index php/oprek. Berarti di oprek, ya di view-nya oprek. Mana?
application view oprek. Ini jadi halaman kita tadi. Ini ada Jumbotron template, bootstrap. Title-nya mana? Ini ada home, testimoni, dosen, ada navbarnya. Ini ada alumni. Di sini ada main. Nah, main ini bakal diatur oleh JavaScript kita. Nah, jadi JavaScript-nya ini jadi pada kelas main lewat get home. Di controller oprek kita cari get home. Ini secara default karena dia saat dokumen ready langsung jalan nih. Jadi secara default dia akan jalanin get home. Apa itu get home? Kita lihat di controllernya. Controller oprek get home. Nah, oprek get home. Nah, ini dia akan load view home. Dia akan load view home. View home mana? View home. Nah, ini dia akan lewat ini heading ini akan dia lewat nih kalau secara defaultnya. Jadi misalnya pertama kali kita masuk ini kan dia default nih, jadi dia langsung nampilin ini secara default. Nah, tapi ketika kita lihat lagi nih, ketika nav home diklik, maka yang di load ketika nav home yang diklik sama seperti main tadi get home yang diubah. Nah, sekarang ketika nav testimoni diubah, maka get testi page yang dilihat. Kita lihat mana get testi page, get testimony page. Nah, ini yang maka akan di load lah view testimony. Kita lihat nih view testimony. Ini view testimony. View testimony ini. Kita lihat view testimony. Nah, ini dia dapat dari database, dapat get testimony list, get testimony list. Nah, ini get testimony list. Lalu kita tampilkan semua yang ada di list testimoni yang ada di database. Ini testimoni. Nah, semua testimoni ini akan ditampilin di sini. Itu untuk testimoni. Terus ada alumni sama dosen. Secara alumni sama dosen itu mirip-mirip. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu saja, yaitu dosen aja, karena lebih sedikit data yang akan kita lihat dan lebih rapi. Nah, sekarang kita lihat nih di dosen. Ketika kita melihat nav dosen ya, nav dosen itu apa? Nah, ini nav dosen. Jadi ketika kita lihat kita klik nav dosen, dia akan di controller oprek akan menjalankan get dosen page. Apa get dosen page? Kita lihat get dosen page. Mana get dosen page? Nah, ini get dosen page. Get dosen page dia akan load view dosen. Kita lihat view dosen. Apa view dosen? Ini view dosen. Nah, view dosen ini berisi tabelnya tadi, view dosen. Nah, ini tabel ini ada di view dosen. Nah, ini ada NIDN, name, gender, alamat, action. Terus ini ada model form. Model form ini adalah ini nih. Ketika kita tambah dosen kan ini muncul modal. Nah, ini namanya model form. Di sini ada untuk masuk NIDN, nama, gender, program studi, alamat, email. Untuk program studi sendiri salah satu yang paling beda karena dia menggunakan select. Kenapa menggunakan select? Karena program studi ini akan diatur langsung oleh tabel referensi kita tadi. Itu tabel referensi kita. Nah, ini ada JavaScript yang ngaturnya. Pertama, ketika dokumennya ready berarti secara default ini akan jalan nih. Dia akan buat tabel dengan nama tabel dosen. Nah, ini adalah ukurannya. Jadi pas di indeks kedua, target indeks kedua lebarnya segini, indeks keempat lebarnya segini, indeks ketujuh lebarnya segini. Nah, untuk 1367 akan dikasih class name text center. Ini gunanya untuk mengatur ukuran dari tabelnya. Nah, terus di sini ada prodi. Prodi ini adalah kita menambahkan option di sini nih. Nah, di sini kita melewat isi dari drop down ini. Nah, jadi kita di kelas prodi alias kelas ini nih, kelas prodi itu inputan ini kita append option.
kita kasih pilihan 0 dengan value 0, tulisannya pilih program study ini, pilih program study ini. Nah, jadi terus kita ambil datanya dari melalui oprek getListProdi. Oprek getListProdi apa? Oprek getListProdi. Oprek getListProdi. Nah, itu ada di prodi model, getListProdi. GetListProdi mana? GetListProdi. Kita lihat di modelnya. Model getListProdi. Prodi model. Nah, ini getListProdi. GetListProdi itu jadi dia ambil semua prodi, select all from prodi, jadi dia ambil semua data yang ada di prodi ini. Nah, ambil semua data ini terus dimasukkan ke result, terus resultnya di return ke view. Nah, jadi itu getlist prodi. Jadi kita ambil semua prodi yang ada kan, terus hasilnya kita masukin ke dalam variabel prodi. Jadi terus kita taruh lagi di setiap setiap yang ada di prodi, kita jalani fungsi ini, kita tambah, kita sama kodenya kayak ini tadi. Jadi kita tambah option ke setiap itunya, tapi bedanya kali ini untuk value nya dia ID prodi dan teksnya adalah ID prodi plus value nama. Jadi ini ini ID prodi plus value nama. Itu selesai. Terus ketika kita selesai melewat bagian pilihan tadi, kita render table dosen. Render table dosen itu apa? Jadi ini render table dosen. Nah, jadi render table dosen itu pertama kita take clear dulu. Jadi kita clear dulu tabel T yang sudah kita buat ini. Ini kan kita buat nih tabel T. Terus kita clear dulu isinya, karena setiap kali kita mau render ulang kita harus bersihkan dulu supaya dia nggak double datanya. Nah, terus ini kita lakukan Ajax kan, Ajax ke getList dosen. GetList dosen ini kita lihat getList dosen. Nah, jadi getList dosen itu modal dosen model, getList dosen. Kita lihat lagi dosen model getList dosen. Mana dosen model getList dosen. Nah, jadi kita select all ini, kita jalanin dulu ini. Contoh kan, getList dosen SQL. Kita coba dulu ini. Nah, kita go. Nah, jadi ini hasilnya, dia cari ID dosennya, nyari NIDN, nama, gender, ID, produk, email, sama nama prodi. Nah, nama prodi ini kita dapat dengan join ke tabel referensi prodi tadi. Jadi kita bisa dapat nama prodi ini berdasarkan ID prodinya. Jadi 101 informatika, 102 sistem komputer, 103 sistem informasi. Nah, jadi ini adalah data yang bakal kita dapat nih dari getList dosen tadi. Nah, kita masukkan data itu ke dalam result, terus kita kembalikan ke itu getList dosen. Kita kembalikan di sini getList dosen, kita encode, kita kasih getList dosen kan di sini. Nah, dapat kita getList dosen datanya. Untuk data getList dosen kita pertama kita parse dulu biasanya supaya bisa dipakai jadi array list dosennya. Terus untuk setiap list dosen kita buat button hapusnya. Jadi setiap button ini bakal punya kelas ini, terus dia bakal punya atribut NIDN. Atribut NIDN ini bakal kita pakai untuk menentukan tabel mana yang untuk menentukan dosen mana yang bakal kita hapus supaya tidak salah hapus dosen. Jadi kita punya referensinya ke NIDN-nya. List dosen nama, hapus. Nah, terus button edit sama, cuma kita bedain aja ID ID-nya kita bedain. Nah, terus kita lihat tanggal, ini salah. Nah, ini adalah fungsi. Jadi kan di setiap itu kita tambah row-nya. Jadi T plus 1 di setiap T row add ini. Jadi ini di setiap T ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita tambah. Di yang pertama kita tambah ini, di yang kedua kita tambah NIDN, nama, gender, prodi, dan seterusnya. Jadi plus ini, terus kita draw, ini artinya kita gambar, kita taruh di sini. Ini adalah fungsi render table dosen untuk merender table ini, untuk bagaimana cara kita munculkan tabel ini dari database. Nah, sekarang ini adalah fungsi form dosen submit. Itu adalah fungsi ketika kita buat form dosen ini kan. Nah, form dosen ini submit.
form dosen submit kan. Nah, ini form dosen. Nah, ketika kita pencet simpan ini, dia akan lakukan submit. Nah, itulah fungsi yang diatur oleh form dosen submit ini. Jadi pertama dia prevent default. Prevent default itu apa? Supaya dia tidak ke redirect ke halaman lain. Jadi dia tetap di halaman ini. Nah, terus ini ada for data dosen sama dengan deserialize. Ini adalah deserialize ini untuk mendapatkan data yang kita isi di sini. Nah, data yang akan kita isi di sini ya, nomor induk, nama lengkap, gender, program studi, alamat dan email ini akan kita masukkan ke data dosen. Jadi bakal kayak data dosennya kayak ini. Misalnya data dosen dot apa nama, maka isinya akan nama lengkap ini. Nah, dia akan dijadikan kayak gitu. Nah, terus kita tulis nih, kita buat lagi request dengan metode post, kita kirim ke URL simpan data dosen. Oprek simpan data dosen dengan data yang kita kirim itu data dosen tadi, data dari form tadi kan. Kita lihat nih, kita lihat oprek simpan data dosen, oprek simpan data dosen. Mana kita lihat simpan data dosen. Nah, ini. Nah, jadi kita taruh hasil data dari hasil post tadi ke dosen ini, ke variabel dosen yang ini tadi, yang apa? Data dosen ini ya. Kita taruh ke variabel dosen. Terus kita menggunakan NIDN dummy. Nah, untuk penjelasan tentang NIDN dummy ini nanti akan ada di terakhir supaya lebih jelas. Jadi secara singkat, NIDN dummy ini kita gunakan untuk menandakan apakah perintah ini merupakan perintah update atau perintah create. Sebenarnya ini bukan cara paling efektif, tapi untuk sementara ini tidak apa-apa kita menggunakan cara ini terlebih dahulu. Nah, jadi ketika NIDN dummy-nya kosong alias ini ketika kita atur ketika dia create. Nah, jadi ketika NIDN dummy-nya kosong, kita lakukan this dosen model insert new data dosen dengan data dari dollar dosen ini. Dollar dosen ini kita taruh ke insert new data dosen. Insert new dosen, salah. Kita lihat terus insert new dosen apa? Insert new dosen. Get list, insert new dosen. Nah, ini insert new dosen. Jadi di insert new dosen ini kita lakukan, kita select semua dari dosen where NIDN sama dengan NIDN yang kita input tadi. Jadi pertama kita cek dulu nih, select, kita lihat ada tak dosen dengan NIDN yang kita masukkan tadi. Terus kita lakukan, kita eksekusikan hasil dari query ini disimpan di result 1. Nah, terus kita hitung nih result 1. Apakah jumlah datanya lebih dari 0? Karena kalau lebih dari 0 berarti NIDN itu sudah ada yang make. Kalau sudah ada yang make berarti kita tidak bisa buat yang baru. Jadi kita akan return 0 sebagai kode. Nah, jika dia tidak lebih besar daripada 0 berarti data tersebut masih kosong kan. Nah, kalau NIDN tersebut masih kosong, kita lakukan perintah insert. Nah, kita gunakan perintah ini, insert into table dosen, NIDN, nama, gender, ID prodi, alamat email. Nah, values. Nah, terus kita masukin value yang kita dapat dari form tadi, dosen NIDN, dosen nama, dosen gender, dosen prodi, dosen alamat, dosen email. Sudah, ketika kita masukkan ke dalam situ, kita cek lagi nih, if ketika SQL ini kita query, kalau dia berhasil dia akan return true. Nah, kalau return true kita return ke fungsi pemanggilnya 1. Kalau error atau gagal maka minus 1. Jadi ada 3 kemungkinan yang di return. 0 ketika data sudah ada, 1 ketika berhasil, minus 1 ketika gagal. Nah, jadi ini tadi akan status simpan ini nanti bakal ada dia nyimpan 1, kalau 1 berhasil, minus 1 gagal, 0 error. Nah, kita lihat kalau 1 simpannya 1 berarti kan tadi berhasil. Nah, kalau berhasil kita lakukan perintah ini, dosen sama dengan this dosen model get dosen by NIDN. Kita get dosen by NIDN tadi apa? Get dosen by NIDN. Nah, jadi kita select bintang from dosen where NIDN sama dengan NIDN. Jadi kita cari nih dosen dengan NIDN yang kita input. Nah, kalau ketemu kan karena sudah kita input tadi, jadi ketemu.
Nah, kita taruh di variabel dosen. Untuk else ini kita bahas nanti. Ini untuk update, ketika update. Jadi umpama ini dosen kan, dosen. Terus kita tulis nb data. Ini dosen, get jumlah data dosen. Get jumlah data dosen mana? Get jumlah data dosen ini get select all from itu. Nah, ini untuk menghitung jumlah data yang ada di data dosen. Nah, jadi kita dapat jumlah data, kita result, kita taruh di result, kita kirim result ini untuk kita kirim ke view tadi. Jadi di result ini kita status kita dengan satu simpan tadi kalau berhasil 1, kalau gagal minus 1, kalau error 0. Kalau sudah ada 0. Dosen kita taruh variabel dosen tadi, nb data, jumlah data tadi kita taruh. Terus kita echo encode JSON encode result. Ini bakal result ini bakal didapat oleh view. Dapat di sini. Nah, result. Kita dapat result tadi, result ini nih. Result ini kita dapat ini kan. Dapat result ini. Dapat. Nah, terus hasil result tadi kan di sini kita encode nih. Nah, terus di sini kita decode. Pakai JSON parse atau kita parse untuk decode supaya hasilnya bisa dipakai JSON ya. Bisa berubah jadi JavaScript biasa. Nah, terus kita lihat tadi kan kalau statusnya 1, hardnya berhasil ya. Nah, kalau dia berhasil, kita lakukan perintah ini, kita buat alert. Modalnya tadi kita hilangin karena sudah berhasil kan, kita hilangin modalnya. Terus kita bikin alert data berhasil disimpan supaya pengguna tahu bahwa datanya sudah disimpan. For dosen result kita taruh data dosen ini. Terus kita render ulang data table dosennya supaya kita bisa melihat data yang baru kita masukin tadi. Nah, kalau itu kan kalau 1 hasilnya kalau berhasil. Nah, kalau minus 1 kan gagal tadi. Kalau gagal kita tinggal kasih alert data sudah simpan. Nah, kalau 0 tadi kalau NIDN-nya sudah ada, maka kita tinggal tuliskan alert NIDN-nya sudah ada. Nah, kalau seandainya statusnya bukan 1, bukan minus 1, bukan 0, maka kita tahu bahwa itu ada error. Nah, maka akan kita tulis errornya apa. Nah, itu ketika submit ini, ketika ini disubmit. Nah, sekarang kita lihat ketika button hapus. Kita lihat di button edit dulu aja. Nah, ketika button edit dipencet. Jadi ketika kita mengklik button edit yang ada di table dosen pribadi, maka jalankan fungsi ini. Fungsinya adalah kita ambil NIDN dari atribut yang kita kasih tadi. Kita lihat dulu mana ini tadi. Button tadi. Button ini. Nah, kita lihat ini atributnya, kita ada atribut NIDN. Kita kasih list dosen NIDN-nya, kita kasih NIDN-nya. Nah, jadi NIDN itu yang bakal kita pakai untuk identifikasi mana data yang bakal kita edit. Jadi tadi di sini kan. Nah, kita taruh NIDN-nya, kita taruh NIDN di sini. Terus kita lakukan request lagi, request method post ke get ID by dosen menggunakan NIDN yang kita masukkan tadi. Kayak tadi get NIDN by dosen ini akan mengembalikan data dosen kalau sudah ada. Nah, jadi data dosen yang dikembalikan tadi itulah yang bakal kita hapus kan, yang bakal kita edit. Nah, jadi ketika kita berhasil mendapatkan data dosen yang kita maksudkan, nah terus ketika berhasil kita jalankan fungsi ini. Nah, kita dapat data dosennya tadi, kita parse JSON-nya, masukkan ke variabel dosen. Nah, kenapa kita ambil dari server tadi? Ini supaya ketika kita melakukan edit kan, nah data-datanya sudah ada di sini. Jadi kita tidak mulai kosong kayak gini. Nah, kalau kita tambahkan ini kosong nih. Nah, kalau kita edit, kita pengennya sudah ada data di sini. Nah, jadi itulah kenapa kita ambil dulu dari database. Nah, jadi kita atur nih NIDN value-nya, NIDN dummy-nya. Nah, ini bakal jadi pendeteksi kan, NIDN dummy-nya ini sudah kita isi. Jadi NIDN dummy-nya tidak kosong. Kita lihat aja nanti pengaruhnya di controller apa. Nah, terus kita atur kan NIDN dummy menggunakan NIDN-nya, nama jadi nama, gender jadi gender. Kita atur semua NIDN disable. Jadi kita tidak bisa mengedit NIDN-nya. Kita atur. Nah, jadi ketika itu sudah teratur kan, ininya sudah teratur,
edit ini sudah teratur nih, ini sudah kita lewat semua hasilnya. Terus kita ketika kita edit kan, kita terus setelah kita klik ini balik ke fungsi yang pertama tadi, fungsi submit tadi. Tapi bedanya apa? Bedanya ketika di sini tadi pas kita ke simpan data dosen tadi, bedanya kita balik ke simpan data dosen, simpan data dosen. Nah ini NIDN dummy-nya kan, kalau kita update tadi NIDN dummy-nya sudah kita atur jadi NIDN-nya. Jadi ini tidak mungkin jalan yang ini dia. Ini kan untuk fungsi create, jadi yang jalan adalah fungsi else ini, alias ini adalah fungsi update kita. Nah jadi kita jalankan fungsi update ini, kita buat lagi kayak tadi simpan status, tapi kali ini mulai daripada insert new data new dosen, kita pakai update dosen menggunakan NIDN dummy dan variable dosen. Nah ketika update dosen ya, kita lihat update dosen apa yang dilakuin oleh update dosen. Kita lihat di sini update dosen. Nah kan dia nerima NIDN sama variable dosen kayak biasa. Nah terus kita tulis nih, kita update dosen nama, dosen gender, dosen property, dosen alamat, dosen email. Ini kita dapat dari apa namanya, kita dapat dari database. Kan, jadi kita update ini, update namanya kita ubah, gendernya kita ubah, prodinya kita ubah, alamatnya kita ubah, emailnya kita ubah, berdasarkan dari kita masukin di sini. Jadi ketika kita ubah, di mana NIDN ada NIDN yang kita kirim tadi, jadi dia tidak akan salah target. Nah kita ini SQL-nya. Nah, terus kita eksekusi nih. Kalau berhasil kita kembalikan value 1, kalau gagal kita kembalikan value 0. Balik lagi ke sini tadi kan. Nah kita lihat statusnya apa. Kalau statusnya 1, kita return lagi NIDN tersebut. Kita return lagi dosen dengan NIDN yang kita maksud tadi. Jadi kayak alurnya mirip kayak create tadi. Kita taruh kan variabelnya di dosen untuk untuk dosen dengan NIDN yang kita masuk. Nanti kita cari jumlah data yang ada di dosennya, terus kita kembaliin lagi statusnya dosen sama jumlahnya tadi. Satu simpan tadi kalau berhasil kan satu simpannya 1, kalau gagal -1, kalau gagal 0 ya. Nah terus kita lihat lagi, balik lagi ke sini tadi kan, mana? Nah, ini tadi kalau 1 berarti berhasil disimpan, terus kita render ulang. Kalau -1 gagal kita tulis lagi, kalau 0 berarti NIDN sudah ada. Nah alur antara create dan update itu sama, cuma kita bedanya ada di data modelnya tadi, cuma bedanya di operate ini tadi. Nah kita beda model yang mengatur perintah update dan perintah update dan perintah create-nya. Secara konsep sama deh. Nah terus sekarang sisanya adalah delete. Mana delete? Bentar, delete. Hapus kan, button hapus. Nah ini button hapus. Kayak tadi lah, kita ambil kan NIDN dan nama dari atributnya tadi. Nah ini button hapus. Nah kita ini kan ada NIDN-nya, kita masukin NIDN, namanya kita masukin nama yang bakal dihapus. Nah terus kita masukin hapus, kita masukin ke fungsi ini, terus kita ini cari mana yang mau kita remove ini. Nah terus kita lakukan konfirmasi nih, misalnya kayak gini, misalnya kita mau hapus data AFF ini, hapus. Nah kita munculkan ini peringatan ini. Nah kita munculkan kan konfirmasi, kita buat apakah data dengan NIDN ini dan nama ini ingin dihapus. Kalau kita pencet yes, oke, berarti kita akan true di sini. Kalau true, nah, bakal dilakukan perintah ini. Kita lakukan request post ke hapus dosen dengan data NIDN yang tadi, yang ada di atribut tadi. Kita lihat kalau perintah hapus apa? Perintah hapus dosen, mana? Hapus dosen. Nah, jadi kita punya NIDN-nya dari post tadi, dari yang kita kirim tadi NIDN-nya. Terus kita tulis status hapus, kita dapat dari this dosen
dosen model hapus dosen. Kita lihat dosen model hapus dosen. Dosen model hapus dosen. Nah, hapus dosen ini perintahnya cuma delete from dosen where NIDN dengan NIDN yang kita masukin tadi. Nah, kalau dia berhasil return 1, kalau gagal return 0. Nah, misalnya anggaplah kita berhasil nih delete, returnnya 1. Nah, maka satu akan masuk ke status dosen. Status hapus. Status hapus bakal kita kirim ke view lagi. Melakukan JSON encode. JSON encode kan masuk ke sini, masuk ke result. Kita lihat kalau berhasil tadi 1 kan, maka kita munculkan data berhasil dihapus dan kita hapus dia itu dari row. Atau kita bisa render ulang lagi tabelnya. Tapi render ulang lagi itu bukan cara yang efektif sebenarnya. Tapi jadi baguslah kita menggunakan menghapus ini secara langsung. Nah, terus kalau resultnya 0 berarti gagal tadi. Nah, kalau dia bukan 1 bukan 0 berarti ada yang error. Kita tidak tahu apa errornya. Jadi kita tinggal tulis saja data yang hapus di error. Nah, itu adalah perintah create, read, edit dan delete. Nah, sekarang ada apa lagi yang bakal kita lihat lagi apa yang belum kita jelasin. Nah, di sini ini kan ini prodi. Ini untuk mengisi tabel referensi tadi. Ini sudah kita jelaskan, ini sudah. Ini sudah. Ini kan ketika kita edit value yang kita isi itu ketika button tambah dosen kita klik. Oh ini kan, nah ini ketika buttonnya kita klik nih, ketika kita ngeklik button edit ini, edit. Nah ketika kita klik ini kan, nah ketika kita klik button edit ini, kita lakukan ini kan, kita isi NIDN-nya dengan NIDN yang perlu. Nah ini yang kita belum jelaskan. Ketika kita create tambah dosen kan, ketika kita klik ini kan edit, maka ini value dari form ini, model ini akan terisi otomatis kan. Jadi bagaimana caranya supaya ketika kita mencet tambah dosen ini akan kosong lagi supaya bersih dia. Nah ini caranya. Jadi setiap kali kita mengklik tombol tambah dosen, kita kosongin nih, NID-nya kita kosongin, NID dummy-nya kita kosongin, namanya kita kosongin, gender kita kosongin, semua kita kosongin. Nah terus kita tambah ini option value 0. Nah terus kita find ini fungsinya untuk ketika kita pencet tambah dosen, maka yang muncul di sini adalah pilih program study, bukannya nilai kosong. Nah ini caranya. Kurang lebih begitu saja penjelasan tentang program ini. Kita sudah membahas tentang create, read, edit dan delete data dosen. Juga kita sudah membahas tentang tabel referensi tadi. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.